رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشين القرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتشي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radaita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta akhirul warithin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amin. Amma ba'du faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yaftah bi'ali. Ayah, bunda, abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya malam hari ini ayah bunda semua? Ini ya, Dek. Yang sedang tidak berhalangan ataupun yang sedang tidak dalam agenda uzur syar'i, boleh sambil dibuka kameranya ya bunda, biar saya bisa menyapa ya bunda satu-satu ya. Alhamdulillah sudah muncul Bunda Rafi. Assalamualaikum bunda, sehat bunda? Sehat ya, alhamdulillah. Bunda Endras, ini benar ini nama akunnya Bunda Endras? Barangkali saya salah memanggil bunda, mohon maaf ya. Betul ya? Alhamdulillah, baik. Oppo CPH 2235, Masya Allah. Ayah, apa kabar ayah? Boleh tahu nih dengan ayah siapa? Barangkali admin bisa bantu dialokasikan, di-unmute barangkali suaranya. Belum terdengar ayah ya? Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bapak? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh ya kita kenalan dulu? Nih. Monggo, silakan. Oke, siap. Saya dengan Bahtiar. Masya Allah. Lokasi posisi sekarang ada di Probolinggo. Alhamdulillah. Barakallah Pak Bahtiar. Ada Bunda Ruby juga. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Ruby. Mami Bilkis ya. Bunda Ruby, Mami Bilkis. Di ayah bunda yang lain, suaranya jelas kah? Coba saya cross check dulu suaranya, apakah suaranya jelas barangkali? Suara saya masuk nggak? Udah masuk nih, sudah ada. Alhamdulillah. Bunda Ucu Aisyah Rifai, sudah masuk bunda? Suaranya sudah ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ucu Aisyah Rifai di Cimahi. Alhamdulillah. Salam silaturahmi. Pak Ustadz suaranya kok kecil ya? Suara saya Tadi kecil. sih bagus. Mohon sekarang jadi kecil. Coba sebentar. Cek. Jelas kah? Masih kecil? Masih kecil. Sebentar. Jelas ya? Tapi ada sih suaranya bagus, cuman kecil. Baik. Mohon. Baik, terima kasih Bunda. Sami-sami Pak Ustadz. Memberikan Pak. konfirmasi. Mohon banyak. Boleh isi absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana yang sudah gabung malam hari ini. Sebelum kita malam ini belajar bareng ya, ayah bunda semua. Jadi malam hari ini kita akan belajar bareng
memulai pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Jadi di pertemuan sebelumnya, sedikit saya review pertemuan sebelumnya ya Bunda ya. Di 2 pekan yang lalu kita sudah memantapkan dan menemukan jawaban kenapa kita harus bisa terus mengoptimalkan setiap kesempatan itu untuk belajar Al-Quran. Ada yang masih ingat barangkali dari ayah bunda, bapak ibu semua? Ya, jadi memang salah satu jawaban kenapa kita harus terus belajar Al-Quran itu adalah merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Satu golongan yang dikatakan sebagai manusia terbaik, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dengan alasan itulah kenapa kita mengadakan salah satunya pelaksanaan bimbel Al-Quran dan juga pendalaman materi yang kita laksanakan malam hari ini. Begitu ya. Jadi sedikit mereview sebelum kita melanjutkan bahasan materi kita di malam hari ini. Baik ayah bunda, abang kakak sekalian, sebelum kita lebih lanjut, yuk kita bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah bimbing hati kita, Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah karuniakan keberkahan di setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu itu menjadi cahaya bagi hati kita, menjadi pelembut bagi hati kita, menjadi penerang bagi hati kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ayah bunda, abang kakak sekalian yang dirahmati Allah, saya mau konfirmasi dulu. Setelah tadi konfirmasi suara, tampilan slide-nya sudah munculkah di ayah bunda, abang kakak semua? Ya sudah. Sudah ya? Sudah. Terima kasih ayah bunda bapak ibu yang sudah merespon dan sudah mengkonfirmasi. Ayah bunda, abang kakak, rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan di grup bimbel Quran, bahwa malam hari ini kita akan bareng belajar selama 30 menit ke depan tentang satu tema yang cukup menarik. Satu materi yang cukup dasar untuk kita pelajari. Ini sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa setiap di antara kita yang mau belajar Al-Quran itu kita mulai dari mengenali susunan bacaan Al-Quran. Itulah mengapa yang kita susun malam hari ini, kita mulai dari setiap hurufnya dulu. Karena kata para ulama, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, ataupun lebih luasnya ketika kita membaca Al-Quran, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan manakala kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hak setiap huruf. Yang kedua adalah mustahaknya setiap huruf. Jadi ada istilah hak setiap huruf, ada mustahak setiap huruf. Apa itu Kang Zen? Hak dan mustahaknya huruf itu. Hak dan mustahaknya huruf itu tentu berkaitan dengan bagaimana melafazkan setiap huruf berdasarkan makhraj-makhrajnya. Berdasarkan tempat-tempat keluarnya. Yang kedua, berkaitan juga dengan bagaimana membunyikan huruf berdasarkan sifat-sifat yang meliputinya.
Karena setiap huruf dari hamzah sampai ya, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki sifat-sifat yang menjadi karakteristik masing-masing huruf tersebut. Hari ini kita misalkan didapatkan ataupun dihadapkan pada kondisi situasi bacaan Al-Quran yang menuntut kita untuk bisa membedakan antara hamzah dan juga dengan ain. Maka selain daripada kita mengenali tempat keluar hamzah dan ain, juga kita dituntut untuk bisa membunyikan keduanya berdasarkan sifat-sifat huruf yang melekat pada keduanya. Begitu. Jadi hak dan mustahak huruf itu tidak lepas dari tadi makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian tajwid, ahkamut tajwid, dan juga waqaf dan ibtidah. Nah, itu semua menjadi bagian yang harus kita jaga sebagai ikhtiar untuk menaikkan ataupun memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Nah, ini sedikit lagi mereview pertemuan kemarin bahwa permulaan yang kita pelajari pertama dimulai daripada huruf. Yang huruf ini turunannya adalah fasahatul lisan, melatih pengucapan huruf berdasarkan makhraj dan juga sifatnya. Kedua, kata atau kalimat ini aspek memahami hukum-hukum tajwid, yaitu nun sukun, mim sukun, dan ahkamul mad, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ayat. Yang ini turunannya adalah bagaimana kita bisa mengenali ataupun mengetahui tanda-tanda permulaan bacaan ataupun boleh berhenti atau tidaknya satu bacaan. Begitu. Nah, ini sebelum kita masuk pada bahasan secara khusus malam hari ini. Gitu ya. Jadi itu barangkali beberapa hal yang menjadi review kita. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk pada pengenalan huruf hamzah. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari malam hari ini? Yang pertama, tentu menjadi satu tema yang perlu kita bahas. Bagaimana kita bisa membedakan antara hamzah dan juga dengan alif. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk mengenal sifat-sifat yang menyertai hamzah. Dan yang ketiga, kita akan latihan praktek bareng-bareng melafadzkan huruf hamzah. Begitu ya, ayah bunda semua. Gimana? Sudah siap menyimak materi malam hari ini? Yang sudah siap boleh kirim chat dulu di kolom chat. Boleh konfirmasi dulu di kolom komentar. Saya tunggu beberapa detik ya. Yang sudah siap, Cung, yang sudah siap belajar bareng malam hari ini? Dari Bunda Nunu siap, Bunda Wiwin siap. Yang lain gimana? Sudah siap? Bunda Ucu siap, alhamdulillah. Baik, ayah bunda semua kita lanjut ya. Sambil diisi kolom komentarnya, sambil mengisi kesediaan belajar kita malam hari ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, pertama, ketika kita melihat penulisan huruf hamzah, maka yang muncul dalam benak kita ternyata tidak hanya huruf hamzah saja. Akan tetapi ada huruf lain yang serupa dengan hamzah. Nah, pertanyaannya, apa yang membedakan antara hamzah dengan huruf yang menyerupai hamzah? Jadi, kalau di dalam Al-Quran, itu kita akan menemukan satu huruf yang bentuknya berdiri. Ya, bentuknya berdiri, bentuknya seperti telunjuk, seperti huruf I dalam abjadiyah ataupun dalam alfabet. Akan tetapi ternyata tidak semuanya sama. Setidaknya ada hamzah dan juga ada alif madiyah. Kalau saya bisa menggambarkan, mungkin nanti akan terlihat di praktek ayat ya, di ayat yang akan nanti kita praktekkan bareng-bareng.
Nah, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, perbedaan antara alif madiyah dengan hamzah itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama, yang perlu kita pahami betul-betul, bahwa dari segi pelafalan, alif madiyah itu merupakan huruf yang tidak menerima harokat. Jadi kalau ayah bunda menemukan huruf yang tidak ada tanda harokat, kemudian kita lihat bentuknya memanjang, maka itu dipastikan sebagai alif, bukan sebagai hamzah. Alif itu tidak menerima harokat. Ia berfungsi sebagai tanda pemanjangan bunyi harokat fathah pada huruf sebelumnya. Contoh begini. Ayah bunda membacakan surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. Setelah huruf mim, ada yang memanjang tersambung. Yang memanjang tersambung itu bukan hamzah, melainkan alif madiyah. Jelas ya? Jadi secara pelafalan, alif madiyah itu tidak menerima harokat. Sedangkan hamzah merupakan huruf yang menerima harokat sehingga dapat berbunyi a, i, u. Nah, sekali lagi. Kalau alif tidak menerima harokat, sedangkan hamzah mah menerima harokat. Konsekuensinya apa? Ketika hamzah menerima harokat, maka hamzah dapat berbunyi a, i, atau u. Dia kalau nonton, misalnya saya nggak paham tadi ya, izin sebentar. Oke. Nah, sekali lagi, antara alif madiyah dan juga hamzah ternyata berbeda. Alif bukan hamzah, hamzah bukan alif. Walaupun bentuknya mirip persis 100%. Begitu. Karena ada beberapa di mushaf itu, antara alif dan hamzah itu tidak ada bedanya. Artinya tidak ada kepala ain yang dipotong. Tidak ada kepala ain yang dipotong. Yang membedakan hanya harokat saja. Kalau hamzah dikasih harokat, alif tidak dikasih harokat. Tapi di beberapa mushaf yang lain, kita akan menemukan perbedaan penulisan antara hamzah dan juga alif. Kalau hamzah, dia dikasih kepala ain yang dipotong. Ada mahkotanya, ada kepalanya. Kalau alif, itu tidak ada. Itu yang pertama. Jadi dari segi pelafalan sudah berbeda. Alif tidak menerima harokat, hamzah menerima harokat. Yang kedua, dari segi makhorijul huruf. Tempat keluarnya huruf alif dan tempat keluarnya hamzah ternyata itu juga berbeda. Oke, kita pelan-pelan masuknya bunda ya, ayah bunda semua. Tempat keluarnya huruf alif itu berasal dari rongga mulut. Nah, jadi kalau ayah bunda melihat nih, mulut kita ada rongganya. Ada sisi kosongnya. Kalau mulut kita, coba dibuka mulut kita. A. Nah, ini ada rongganya. Ada lubangnya, ada lubang mulutnya. Nah, batasan tempat keluarnya alif itu dari kerongkongan sampai kepada ujung mulut kita. A, ha, i, u. Yang mengisi rongga mulut itulah tempat keluarnya huruf mad ataupun huruf alif. Tidak hanya alif ya, ada alif, kemudian ada waw sukun, ada ya sukun. Intinya ketika kita membacakan huruf yang dipanjangkan, a, ba, ta, sa, ja. Nah,
panjangnya bunyi huruf kita itu keluar dari rongga mulut yang dimulai dari kerongkongan hingga mulut kita. Itu yang pertama. Jadi secara tempat keluarnya huruf alif itu berbeda dengan huruf hamzah. Sedangkan hamzah itu berasal dari pangkal tenggorokan. Jadi kalau kita bagi, tenggorokan kita itu ada 3 bagian. Ada tenggorokan bagian pangkal, bagian tengah, dan bagian atas atau ujung. Sekali lagi, tenggorokan kita itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, bagian dari pangkal tenggorokan. Yang kedua, bagian dari pertengahan tenggorokan. Yang ketiga, bagian dari ujung tenggorokan. Kang Zen, apa aja yang keluar dari masing-masing tenggorokan? Malam ini tidak akan saya bahas semua. Hanya 1 huruf saja, yaitu dari pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah. A. 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 Jadi kalau kita membunyikan huruf A, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bacaan Al-Quran, dan juga dalam keseharian kita, huruf A secara naturalnya, secara alamiahnya, itu keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi tanpa dibuat-buat, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa istilahnya kita berlebihan dalam mengucapkan A, itu otomatis A itu secara alamiah sudah keluar dari pangkal tenggorokan. Gitu ya. Jadi ketika ada yang nanya, ayah, bunda, atau abang, kakak, gimana sih tips untuk membaca Al-Quran yang baik itu? Bacaan Al-Quran yang baik itu adalah bacaan yang ketika membacanya tidak dilebih-lebihkan. Atau istilah lain, kata guru saya, itu dibaca sealamiah mungkin, senatural mungkin. Nah, tinggal nanti bagaimana kita bisa menguatkan pemahaman terkait dengan tempat-tempat keluar dari masing-masing setiap huruf. Nah, ini 2 hal yang membedakan antara alif dan juga hamzah. Ini penting untuk kita pahami agar ketika kita menemukan 2 huruf yang serupa antara alif dan juga hamzah, kemudian kita bisa melihat perbedaan di antara keduanya, maka kita akan lebih hati-hati dalam melafalkan hamzah dan juga dalam melafalkan alif madiyah. Itu yang pertama, ayah bunda bapak ibu sekalian. Kita lanjut ke materi kedua, karena waktu kita malam hari ini terbatas, hanya sampai 8:30. Jadi kita akan maksimalkan dulu beberapa hal. Kedua, sifat-sifat yang menyertai huruf hamzah. Ternyata kalau saya tanya nih ke Bunda Ruby, Bunda anaknya ada berapa? Boleh dibuka mikrofonnya? Ada 2, Ustadz. Ada 2. Yang satu laki-laki, perempuan? Laki-laki 1, perempuan 1. Oke. Laki-laki 1, perempuan 1. Kalau saya tanya ke Bunda Ruby, anaknya Bunda Ruby punya sifat masing-masing nggak? Sangat berbeda, 180 derajat. Sangat berbeda, betul. Kedua, kalau saya tanya, anak yang pertama yang laki-laki, kemudian lagi bareng dengan teman-temannya, ataupun lagi bareng dengan kerabat-kerabat lain yang laki-laki, punya perbedaankah dengan yang lain? Ya, berbeda. Kemudian yang ketiga saya tanya ke Bunda. Kita ingin mengenali anak kita, anaknya Bunda. Tentu punya sifat-sifatnya, betul ya? Iya. Punya karakternya, betul ya? Ya. Yang sifat dan karakter itu tidak mungkin menjadi persamaan dengan yang lain. Betul ya, Bunda ya? Iya. Artinya ketika kita ingin mengenali anak kita,
mengenali anaknya Bunda, itu otomatis kita pun mengenali karakteristiknya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali kepribadiannya. Termasuk juga demikian hal yang sama yang terjadi pada setiap huruf di dalam Al-Quran pun juga sama, punya sifat-sifat, punya karakteristik yang itu akan menjadi pembeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Contohnya begini. Kita dipertemukan dengan huruf sin. Huruf sin itu akan sama terdengar dengan huruf sod, dengan huruf sya, dengan huruf sa. Betul ya? Sin, sod, sya, sa. Keempat huruf ini, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan bisa saja tertukar. Sin dibaca shin, atau shin dibaca sod, atau sod dibaca sa. Nah, yang jadi permasalahan ketika ada huruf yang keluar dari tempat yang sama. Contoh seperti sin. Ataupun tempatnya berdekatan antara sin dan sod. Ketika kita tidak mengenali sifat-sifat huruf dari masing-masing kedua huruf tersebut, antara sin dan juga sod, maka bisa saja tertukar dalam pelafalannya. Maka satu hal yang penting di antara fungsi kita mengenali sifat-sifat huruf itu adalah agar kita bisa melafalkan huruf itu selain daripada berdasarkan tempat keluarnya, juga sesuai dengan sifat-sifatnya. Sehingga ketika kita mengeluarkan huruf berdasarkan tempat keluarnya, kemudian disertai dengan sifat-sifat yang meliputinya, maka setiap huruf itu akan terjaga tadi, hak hurufnya dan mustahak hurufnya. Makhrajnya terjaga, sifatnya pun terjaga. Dan itu akan menambah kesempurnaan setiap bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, selanjutnya kira-kira Kang Zen, apa aja sih sifat-sifat yang menyertai huruf hamzah? Ternyata kalau kita telusuri, yang pertama ada yang namanya sifat jahar. Ayah Bunda boleh ditulis juga ya. Atau mungkin nanti kakak admin, Kak Barkah, boleh bantu di screenshot. Barangkali akan dikirim ke grup bimbel juga silakan. Yang pertama yang meliputi sifat, yang pertama sifat yang meliputi huruf hamzah itu adalah sifat jahar. Apa itu sifat jahar? Sifat jahar itu artinya tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan terhadap makhrajnya. Prakteknya begini. Coba ayah bunda ikuti saya. Kita baca huruf ba ketemu dengan hamzah yang disukunkan. Jelas ya instruksinya? Kita membaca huruf ba, harokat fathah, bertemu dengan hamzah yang disukunkan. Ba. Ba. Atau jangan ba, a lah, hamzah lah. Hamzah berharokat fathah, bertemu dengan hamzah yang disukunkan. A. 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 Maka ketika kita membunyikan hamzah yang disukunkan tersebut, nafas kita akan tertahan. Artinya tidak ada nafas yang mengalir. Jelas ya? Jadi ketika membunyikan A, ya sudah selesai. Nafas kita selesai. Tidak lagi menambah bunyi ataupun menambah keluar nafas. A, I, U. A, I, U. Seolah-olah ada yang terpotong. Nah, itu yang pertama. Jadi, sifat jahar meliputi huruf hamzah. Artinya, ketika kita membunyikan huruf hamzah, maka
pastikan nafas kita tertahan. Jelas ya Bunda semua? Nafas kita tertahan. Kenapa? Ya itu tadi, karena sifatnya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya sifat syiddah. Apa itu syiddah? Nah, kalau tadi yang tertahan itu adalah nafas, artinya ketika kita membunyikan A, ya sudah, nafas kita tidak ada yang keluar lagi. Yang kedua adalah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan terhadap makhrajnya. Contoh sama. A. A. Tidak ada lagi suara yang nyusul. Ataupun tidak ada lagi suara yang keluar setelah kita selesai membunyikan hamzah. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat syiddah. Yang ketiga, ada yang namanya sifat istifal. Artinya, terdamparnya lidah ke langit-langit bawah ketika membunyikan huruf. Coba praktekkan. A, I, U, A, I, U, I, A, U, I. Lidah kita terangkat atau tidak? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Kita bunyikan A-U, A-I, A-A. I-A, U, I. Ada yang bisa bantu jawab? Apakah lidah kita terangkat atau tidak? Atau tetap terdampar? Coba saya cek kolom komentar. Tidak ya? Betul. Jadi ketika membunyikan huruf A, lidah kita nggak usah diangkat. R. Tidak. Sudah diamkan saja. Didamparkan ataupun dihamparkan saja lidah kita. A, I, U, A. Itu yang ketiga. Yang keempat. Sifat yang keempat adalah sifat infitah. Artinya terpisahnya antara lisan dan langit-langit atas ketika membunyikan huruf. Sama. Ini juga lisan kita tidak ikut terangkat. Terbuka. Aula mulut kita terbuka. Tidak ada yang menutupi. Kalau saya umpamakan begini. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Contoh begini. Ini bagian langit-langit bawah. Artinya yang berada di bawah lidah kita. Kemudian ini ada lidah. Lidah kita yang di atas. Maka ketika kita membunyikan hamzah itu, tidak lantas lisan kita terangkat seperti ini. Nempel ke langit-langit atas. Kan lidah nih. Kebayang ya, lidah. Nah, ketika membunyikan hamzah itu tidak perlu lidah kita terangkat. Tidak demikian. A. Kosong saja. Jadi memunculkan ruang yang kosong di aula mulut kita. Di antara langit-langit atas dan juga lisan kita. Itu ya. Jadi terpisahnya antara lisan dan langit-langit atas ketika membunyikan huruf. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah ismat. Artinya ismat itu adalah berat dan sulitnya huruf ketika dibunyikan ataupun diucapkan karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Singkatnya begini. Hamzah itu tempat keluarnya dari mana? Tadi disampaikan dari pangkal tenggorokan. Kalau kita lihat dari mulut kita ataupun dari ujung lidah kita sampai ke pangkal tenggorokan, ini digolongkan ataupun termasuk pada jarak yang jauh. Nah, karena jauhnya dari ujung lisan kita ataupun dari mulut kita ataupun ujung bibir kita, maka menyebabkan hamzah ini seolah-olah berat untuk diucapkan. A.
A. Kenapa berat? Karena tadi yang paling ringan diucapkan itu adalah huruf yang berada di ujung lisan ataupun di ujung bibir. Itu sangat ringan. Kita bunyikan ba, ringan banget. Gitu ya. Ba, ma, fa itu terkategorikan ringan karena dekat dengan ujung tempat berakhirnya bunyi suara huruf yang kita keluarkan. Sedangkan hamzah ini sangat jauh karena berada di pangkal tenggorokan. Itulah kenapa yang sifat kelima yang meliputi huruf hamzah itu adalah ismat, yang artinya berat dan sulitnya huruf ketika dibunyikan ataupun diucapkan karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Nah, inilah yang meliputi sifat ataupun sifat yang meliputi huruf hamzah. Ada 5. Pertama jahar, kedua syiddah, ketiga istifal, keempat infitah, kelima isma. Kelima sifat ini akan otomatis meliputi huruf hamzah. Sehingga dalam membunyikan huruf hamzah, kita mesti bisa menghadirkan kelima sifat ini. Kang Zen, gimana caranya menghadirkan kelima sifat ini? Apakah ada triknya? Triknya adalah latihan. Gitu ya. Jadi kita perbanyak latihan nanti. Kemudian kita juga pahami betul. Oh, maksudnya jahar itu adalah tertahannya nafas. Maka ketika membunyikan hamzah, tidak ada lagi nafas yang mengalir. A, I, U, nggak ada yang begitu. Nggak ada nafas yang mengalir, tertahan. Ketika selesai membunyikan hamzah, maka selesai juga nafasnya. A, tidak ada yang keluar lagi. I, karena tertahan. 2, syiddah, tertahannya suara, juga sama. Tidak ada suara tambahan lagi yang keluar ketika kita selesai membunyikan hamzah ataupun membacakan hamzah. I, U, ba, bi, bu. 3, istifal juga sama. Terdamparnya lidah, artinya tidak terangkat ke langit-langit. Sudah aja dihamparkan lisan kita, dihamparkan lidah kita. A, I, U, sehingga tidak menghalangi keluarnya nafas ataupun keluarnya suara yang kita keluarkan. Keempat, infitah. Infitah itu artinya terpisah antara lisan dan langit-langit atas ketika membunyikan huruf A, I. Penilaiannya ataupun cara sederhananya, aula rongga mulut kita terbuka, tidak tertutup oleh lisan kita. Dan yang kelima adalah ismat, artinya jauh dari ujung lidah ataupun ujung tempat dibunyikannya setiap huruf. A, I, U, A, I, A, U, I, A, I, A. Nah, itu kelima sifat yang meliputi huruf hamzah. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada latihan praktek ayat Al-Quran. Oke, ayah bunda semua yang dirahmati Allah, yang memungkinkan untuk open cam, silakan untuk open cam. Ataupun yang memungkinkan untuk open mic juga boleh. Nanti saya ingin mendengarkan beberapa praktek dari ayah bunda semua. Namun sebelumnya, izin nanti saya pandu dulu 1 kali. Kemudian nanti ayah bunda ikuti 1 kali. Dan setelah kita ulangi beberapa kali, saya mintakan beberapa di antara ayah bunda semua untuk membacakan latihan praktek ayat Al-Quran. Khususnya yang berkaitan dengan pelafalan pembunyian huruf hamzah. Siap ya? Ayah bunda semua siap? Ya. Siap ya? Alhamdulillah. Baik. Izin saya contohkan dulu 1 kali. Setelah itu nanti ikuti oleh ayah bunda semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh diikuti 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Perhatikan dulu ayah bunda, jangan dulu diikuti. Wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Coba perhatikan satu kali lagi. Tidak dulu diikuti. Kita ulang dulu satu kali. Wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Boleh diikuti 1, 2, 3. Satu kali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita lanjut. Yang kedua. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Berhenti di sana. Banaha. 2, 3. Antum asaddu khalqan As-sama. Kita ulang. Sekali lagi ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Banaha. 2, 3. Antum asaddu khalqan amis sama. Banaha. Baik. Terima kasih ya Bunda yang sudah ikut praktek. Mohon kakak admin, Kak admin, boleh bantu di mute dulu. Nanti saya mintakan salah satu ataupun beberapa di antara ayah Bunda yang mempraktekkan ayat tadi ya. Boleh dari Bunda Ruby dulu. Bunda Ruby boleh bacakan dulu 2 yang tadi ataupun yang atas saja dulu, yang atas. Coba yang lain di mute dulu ya. Bunda Ruby silakan di unmute ataupun dibuka mic-nya. Yang lain ayah Bunda boleh simak dulu. Ya, silakan Bunda. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Oke, satu kali lagi. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Alhamdulillah. Kita fokus pada hamzahnya ya. Tadi sudah kita dengarkan Bunda Ruby. Sudah benar belum? Sudah cukup bagus. Jadi untuk hamzahnya, oke, saya izin memberikan penjelasan dulu. Kita lihat di lafaz iza, kemudian syi'na, yang mudah kita lihat syi'na. Di lafaz syi'na, kita lihat sifatnya yang tadi, jahar, terhentinya nafas ataupun terhentinya suara ya. Kita lihat dulu ke belakangnya. Nah, jahar itu artinya tertahan nafas atau terhenti nafas. Ketika kita membunyikan syi'na, maka nafas kita terhenti. Betul ya?
Nah itu satu di antara sifat yang melekat pada hamzah. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Baik, selanjutnya Bunda Rafi. Boleh baca yang bawahnya, Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Dek, beda suaranya. Sudah ada Bunda, silakan. Sudah jelas suaranya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Masya Allah. Satu kali lagi boleh diulang, Bunda? Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Baik, izin saja mute dulu ya suaranya ya Bunda ya. Nah, kita perhatikan di lafaz amis sama. Ketika kita menemukan lafaz seperti amis sama, kemudian kita wakafkan, maka tadi satu, tidak ada nafas yang keluar lagi atau tertahan nafas kita. Tertahan suara kita. Jahar ya. Tertahan nafas kita, maaf. Tertahan nafas. Jadi tadi amis sama panjangkan, kemudian masukkan pada hamzah yang disukunkan. Amis sama. Sudah. Tidak ada suara yang nyusul. Tidak ada suara yang keluar lagi. Kemudian yang kedua. Syiddah. Terhentinya suara. Amis sama. Begitu. Jadi harus terdengar. Terputusnya suara, terputusnya nafas itu mesti jelas, mesti terdengar ataupun mesti kelihatan. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, terdengar kan seolah-olah ada yang diputus atau yang dipotong. Nah, itu cara mempraktekkan hamzah yang punya 5 sifat tadi. Jahar, syiddah, istifal, infitah, dan juga isma. Yang paling penting yang dimunculkan tadi 2 hal. Yang jahar dan yang syiddahnya. Untuk membedakan mana yang masih mengalir nafas, mana yang masih mengalir suara. Mana juga yang terhenti nafas, dan mana yang terhenti suara. Beda dengan banaha. Kalau banaha itu tidak terhenti nafas kita. Banaha. Jadi habis sehabisnya. Begitu juga suara habis sehabisnya. Gitu ya. Jadi ada yang mengalir nafasnya, ada yang mengalir suaranya. Sedangkan di hamzah tidak. Di hamzah tidak mengalir suara kita, tidak mengalir nafas kita. Ketika disukunkan ya sudah selesai di sana. Antum asyaddu khalqan amis sama. Gitu. Jadi tidak dihabiskan ataupun tidak disalurkan lagi nafas kita ataupun suara kita. Yuk kita bareng-bareng lagi ya. Sebelum kita tutup malam hari ini, kita bareng-bareng yang atas, boleh dibuka mikrofonnya, boleh dibuka juga videonya, kameranya, biar bisa saling menyapa, saling interaksi. Yuk bareng-bareng ya. Saya kasih apa 1, 2, 3, nanti setelah itu semuanya baca bareng-bareng ayat yang pertama yang atas dulu. Siap ya, ayah bunda ya. 1, 2, 3. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3.
وإذا إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Oke, yang bawah, yang kedua. 1, 2, 3. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Satu kali lagi terakhir. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Alhamdulillah. Demikian ayah bunda bapak ibu semua untuk pendalaman materi kita malam hari ini. Jadi intinya malam hari ini kita pelajari huruf hamzah mulai dari tempat keluarnya dan juga makhraj-makhrajnya, sifat-sifatnya serta praktek ayatnya. Jadi setelah ini ketika menemukan huruf hamzah maka praktekkan yang 5 tadi. Terputusnya suara kita, terputusnya nafas kita, terhamparnya lidah kita, terbukanya mulut kita, dan juga karena jauh dari ujung suara yang cek suara saya masih masuk kah? Masih ada ya? Waduh. Masih Ustaz. Masih Ustadz, masih. Cek. Masuk Ustadz. Tapi putus-putus Kakak. Kayaknya sudah masuk. Nggak ada Ayah bunda? suaranya. Masih ya? Baik. Putus-putus. Insyaallah besok bersama. Sebentar. Saya alokasikan dulu barangkali sinyalnya. Cek, sudah masuk? Udah. Udah Ustaz. Udah, alhamdulillah. Sudah ya? Iya, Ustaz. Bentar. Sudah jelaskah suaranya bunda? Udah. Udah. Ya Ustaz. Sudah. Baik, insya Allah besok kita akan ketemu di live TikTok. Silahkan ayah bunda standby pada subuh insya Allah sekitar pukul 5 atau setengah 6 sudah mulai, dan di sana kita akan melanjutkan juz ke-30. Kita akan selesaikan, akan kita khotamkan di beberapa hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut bareng-bareng khotam. Dan nanti setelah khotam selesai, kita akan lanjut balik lagi ke juz pertama. Gitu ya. Hari ini mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezeki, Allah luaskan rezeki, limpahkan rezeki, dan tentunya Allah karuniakan keturunan yang soleh dan hadan ma'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat feedback, insya Allah nanti besok dilanjut ya bunda ya. Sabar, ditunggu saja yang belum dapat feedback, yang belum dapat koreksian, insya Allah besok akan dilanjut. Gitu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا